Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dicita. Saya Dina Yuliarti. Saya Juningsi. Kami dari CGP Angkatan 9. Kali ini kami akan mendemonstrasikan secara kontekstual berkaitan dengan Modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan suatu pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dalam coachingnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip konflik kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dina yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang akan saya kembangkan kompetensi coaching adalah research, peningkatan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbeda. Mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Yang terakhir yaitu indikator dan bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching saat ini. Tentu saja saya ingin menjadi coach yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Kalau begitu ya, demikianlah observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Saya akan apa ya, kalau berjalan di aku berjalan di ya Bu, saya tuh aku akhir ini merasa kalau di kelas saya itu kurang semangat gitu. Anak-anak yang saya ajarin itu antusiasnya kurang dalam pembelajaran dari saya ya. Lalu ditambah itu lagi satu kelas pasti ada yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi tujuan Ibu bertemu dengan saya ini apa ya Bu? Saya sih berharap dari pertemuan hari ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami saat ini dalam menumbuhkan antusias murid-murid dalam pembelajaran saya di kelas. Ibu, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat lagi sih ya Ibu ya, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin ya, yang pertama pembelajaran itu sih membosankan bagi mereka mungkin ya Bu, terus mungkin terlalu monoton seperti itu. Terkadang dan mungkin sering sih Bu, saya menggunakan metode-metode yang seperti ceramah lagi, saya yang lebih dominan di dalam kelas, kemudian saya juga tidak memberikan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira menurut Ibu nih, bagaimana memotivasi anak untuk lebih antusias dalam belajar? Menurut saya sih ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya itu yang asik, menyenangkan juga, terus kreatif, yang paling penting sih tidak monoton ya Bu, dan tidak membosankan bagi mereka, dan ingat menarik ya Bu buat mereka. Nah, betul, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang membuat murid-murid bisa asik dan menyenangkan pada saat belajar Ibu? Apa ya? Dan menggunakan antusias anak-anak dalam pembelajaran. Ya Bu, menurut saya sih pembelajarannya harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian mungkin nanti murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran.
biar tidak saya yang memotivasi pembelajaran gitu ya Bu. Kemudian ada SPP-nya juga Bu, ya, ataupun misalnya di tengah-tengah pembelajaran ada games ya supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu mengenai tugas-tugas yang menurut Ibu katakan tadi terlalu banyak, apakah menurut Ibu hal apa yang menyebabkan seperti itu? Kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan gitu. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat mereka Bu. Kalau boleh tahu, ini menggunakan sumber belajar apa ya? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Mungkin menurut Ibu ada nggak sih sumber belajar yang bisa digunakan? Saya pikir banyak sih Bu ya. Bisa aja sumbernya itu berupa video yang ada di YouTube misalnya, terusan yang ada di artikel atau blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan sumber belajar yang kekinian yang akrab dengan murid, yaitu misalnya TikTok atau Reels di Instagram. Ternyata banyak ya Bu ya sumber belajar yang bisa digunakan. Mungkin itu bisa menjadi salah satunya untuk menjadi sumber belajar. Kemudian selanjutnya kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan saya salah lain? Apa strategi selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran bersama komunitas belajar saya Bu. Nanti saya akan membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, di mana pembelajaran itu harus tetap mengasyikkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti TikTok, YouTube, gitu Bu. Kemudian kalau yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak untuk anak saya. Bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka Bu. Ya istilahnya makan di zaman sekarang mah harus pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Nah itu sehingga murid itu terkesannya itu tidak tidak terlalu dibebani dengan tugas-tugasnya. Nanti saya akan meminta tugas anak-anak itu bisa dalam bentuk drama, bisa dalam bentuk lagu, puisi, pantun, juga laporan digital. Bagus sekali Bu rencana Ibu ya, saya doakan mudah-mudahan berhasil. Jika Ibu sudah membuat strategi, pasti membutuhkan komitmen. Ibu butuh komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan ya Bu ya, yang menggunakan banyak sekali sumber belajar untuk eksplorasi materi yang akan saya berikan untuk anak-anak saya nanti di kelas. Kemudian saya juga akan menjalankan merdeka belajar. Saya juga akan buat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan. Terus juga saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid. Saya dukung Bu, bagus sekali ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan pembelajaran yang Ibu akan memberikan kepada siswa mudah-mudahan anak-anak sangat antusias ya. Kira-kira ada lagi Ibu yang akan ditanyakan? Cukup sih Bu ya, saya rasa cukup sudah mulai terbuka ya. Gimana perasaannya hari ini setelah diutarakan Lega, saya juga merasa kalau oh iya saya tahu masalah saya dan ternyata saya tahu ya solusi untuk saya sekarang. Baik, terima kasih, mudah-mudahan berhasil ya, saya doakan. Terima kasih Bu Rani atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Tiarani. Nah, sebelum penutupan ya dia, saya akan menyampaikan beberapa pandangan pasal observasi yang pertama saya sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan kepegawaian. Pertama di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur curhat, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab sehingga hal tersebut bisa menjadi coach untuk menceritakan permasalahannya dan memberikan solusi-solusi. Oke, menurut saya sebagai konsep coaching tadi yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Ibu.
Ya, sehingga benar-benar bisa menemukan apa yang menjadi permasalahannya pada saat sesuai dengan prinsip coaching ini. Pertanyaan terakhir ya dia sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami alur berkah dan memberikan pertanyaan yang berbeda atau bermakna atau kembali lagi, dan sehingga dapat melaksanakan coaching ini lebih baik. Kalau begitu ya Bu, semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian konsultasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekian demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.